Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pemirsa Insight Media di program UMKM. Kali ini saya ada di Laundry Keliling. Laundry Keliling ini sudah masuk ke jaringan UMKM-nya Insight Media. Dan kali ini Laundry Keliling itu ingin mengembangkan bisnisnya dan dia memiliki program untuk open investasi. Jadi untuk itu kita akan meliput bagaimana open investasi yang ditawarkan sama Laundry Keliling, tujuannya apa, ya. Nih saya meliput di keramaian lokasi supaya para calon investor bisa melihat betapa ramainya lokasi di area Laundry Keliling ini, supaya juga bisa melihat bagaimana peluangnya bisnis laundry yang akan ditawarkan dalam investasi ini. Ayo kita ikuti. Yuk, kita tanya-tanya, kita cek. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Mbak, sorry nih, aku gangguin sebentar ya. Ini Laundry Keliling ini, Mbak, dengan Mbak siapa? Rasti. Mbak Rasti. Mbak Rasti, udah berapa lama kerja di sini? Kalau kerja di sini kurang lebih 2 sampai 3 tahun. 2 tahun sampai 3 tahun. Iya. Oh, 2 jalan 3 gitu ya. Jalan. Nah, dari awal Mbak di sini sebagai apa nih kerja? Dari awal saya sebagai customer service-nya sih. Customer service Iya. gitu. Selama Mbak kerja, bisa diceritain nggak ramenya atau sepinya seperti apa di sini? Kalau ramenya, Iya, di sini rame nggak sih yang datang ke laundry gitu? alhamdulillah sih kalau di sini rame. Alhamdulillah. Ya kayak ini bisa kita lihat ya pemirsa ya. Ini tumpukan yang sudah jadi kan ya? Iya, itu Yang- yang sudah jadi. Yang orang akan datang untuk ambil. Iya. Diantar juga apa enggak? Iya, diantar juga. Oh, Ada sebagian yang diantar, ada yang datang ke kios. Oh, jadi ada sebagian yang diantar, Ya, ada yang sebagian ke kios, Iya. datang ambil seperti ini. Iya. Oke, ini adalah laundry yang sudah selesai. Sudah selesai. Gitu. Saya pengen Mbak cerita jujur, kerja di sini enak apa enggak? Ayo, jujur. Jujur enak sih, Pak. Enak. Alhamdulillah. Kenapa enaknya? Ya enak aja, nyaman aja kok aja. Nyaman aja. Selama 2-3 tahun ini. Iya. Oke. Sebelumnya pernah kerja di mana selain di sini? Selain di sini kerja di PT udah pernah. Hah? Di PT. Oh, di perusahaan. Iya, Terus baru ke sini. Oke, nah selama kerja di sini nih kendala yang Mbak temuin tuh apa nih? Ada kendala nggak atau enggak sih Pak? Normal-normal aja biasa. Terus ya ini misalkan lagi rame itu saya crowded banget atau pernah sepi sama sekali gitu, pernah nggak? Kalau untuk sepi sama sekali sih alhamdulillah nggak pernah ya. Ya untuk kendalanya alhamdulillah sih biasa. Kalau Lebaran itu katanya nih yang saya tahu-tahu Lebaran itu kan bakal banyak nih laundry masuk, itu benar terjadi nggak sih? Iya, itu overload banget di. Overload? Iya. Setelah apa sebelum? Sebelum Lebaran? Hamin, pokoknya kalau mau lebaran itu Heeh. kita overload, Pak. Mau Lebaran, setelah Lebarannya? Sama. Oh sama. Oh, Pokoknya Hamin mau lebaran sama setelah lebaran itu pasti kita- penuh. Itu berapa penuh. tahun Bang alamin selama kerja di sini? Iya. Oh gitu. Oke, para calon investor, barusan wawancara saya sama salah satu pegawai di sini. Sekarang kita akan temui ownernya di dalam. Mas Agungnya ada? Ada. Ada. Oke, kita temuin yuk. Ayo kita masuk, temuin ownernya. Kita tanya-tanya lebih jauh kenapa dia mau buka open investment seperti ini ya. Mau buka mau open, dua-duanya saya ngomong. Ikutin aja lah pokoknya yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Agung. Nih, Ya. ketemu lagi. 2 kali. 2 kali berarti. Enggak sih, sebenarnya sering. Sebenarnya sering ya, karena Mas Agung sudah masuk ke jaringan UMKM-nya Insight Media. Ya, kan Insight Media itu punya program namanya UMKM. Kita sudah mulai sering berkolaborasi sampai akhirnya Mas Agung meminta saya untuk meliput open investment ini. Jadi kita tanya lebih jauh apa sih yang dituju sama Mas Agung dengan open investment ini. Oke, Mas, saya minta waktunya ya. Siap.
ngobrol-ngobrol tentang open investment supaya ini pemirsa Insan Media bisa tahu apa sih tujuannya Mas Agung buka open investment kayak gini. Oke. Enaknya duduk di mana nih Mas nih? Sini boleh lah. Gitu ya. Oke, siap. Ayo guys, masuk guys. Oh, ini area belakang tempat podcast kita yang pertama ya. Cuma tuh ngadepnya ke sana ya. Oh iya, waktu itu kita ngadep ke sana, sekarang kita ngadep sini. Sebentar ya. Oke, kita sudah ketemu sama Mas Agung. Ini kalau untuk di podcast, Mas Agung muncul di channel saya kayaknya udah ketiga ya. Oh iya. Pertama laundry, kedua sayur keliling. Iya. Ini bikin lagi program open investment laundry ini gimana nih Mas Agung? Jadi saya pengen tahu banyak tentang itu supaya nih para calon investor memahami sekali apa yang Mas Agung tawarkan dan mereka tidak seperti beli kucing dalam karung nih Mas. Oke, coba diceritain dulu deh. Enaknya gimana nih? Sebenarnya sih kalau dibilang anggapnya latar belakang ya, latar belakangnya saya bikin open investment itu karena emang sebenarnya saya mau mengembangkan laundry gitu kan. Jadi buka cabang laundry baru gitu. Nah, karena kan saya pikir itu laundry itu kan bisnis daily ya, yang semua orang sama kayak makanan butuh setiap hari kebutuhannya, butuh baju dicuci dan lain sebagainya gitu kan. Itu emang bisnis yang menjanjikan gitu. Karena apalagi sekarang kebanyakan keluarga kecil itu ya istri, suaminya pun kerja juga gitu kan. Kebanyakan ya. Kebanyakan seperti itu. Bahkan yang istrinya itu hanya jadi ibu rumah tangga aja, itu pun nggak bisa ngehandle cucian dan gosokannya. Kebanyakan sekarang ya. Kebanyakan kayak gitu. Atau paling tidak itu dia punya mesin cuci hanya nyuci aja, tapi setrikanya lempar ke laundry. Oh, banyak juga yang melempar untuk setrika doang. Banyak banget. Oke. Gitu. Nah, itu kan peluangnya ya. Maksudnya secara bisnis peluangnya besar sekali. Itu. Apalagi ini laundry di podcast kita yang awal nih, kalau pemirsa ada yang belum nonton bisa klik link channel di bawah ini di keterangan nanti saya kasih. Mas Agung sudah menceritakan sejarahnya tentang laundry ini ya. Udah berjalan dari 2018 waktu itu. 2017. 2017 ya. Desember 2017. Desember 2017 sampai sekarang Desember 2023. Iya, berarti berapa tuh ya? Berapa tahun? 6 tahun ya? 6. Iya, 6 tahun. Mas. 6 tahun. Dan baru mulai nih mau bikin program open investment. Iya. Kenapa alasannya? Karena untuk bikin cabang laundry yang lebih proper, itu emang butuh modal yang cukup besar gitu kan. Nah, dan sekarang alhamdulillahnya karyawan-karyawan yang ada di laundry itu sudah cukup menguasai teknis produksinya laundry gitu kan. Kerjaan laundry baik itu yang kiloan, yang satuan maupun yang treatment sekalipun. Treatment khusus ya. Ya, mereka udah menguasai. Jadi kalau misalnya seandainya laundry keliling ini ekspansi, buka cabang baru gitu kan, saya bisa tarik mereka salah satu untuk jadi kepala produksi atau bisa jadi kepala produksi di laundry yang baru nanti. Oh, berarti dengan kata lain gini, setelah selama 6 tahun berjalan, Mas Agung sudah merasa yakin dengan power yang ada di secara internal, mau coba ngembangin. Nah, untuk itu makanya buka open investment, karena buka laundry itu modalnya nggak sedikit ya. Oke. Nah, nanti si investor ini nih dananya itu untuk yang baru itu atau gimana nih nanti teknisnya tuh? Jadi investor tuh untuk modal cabang baru. Untuk modalin cabang baru. Iya, modal cabang baru. Tapi sharing profitnya dari cabang yang sudah berjalan. Oh, di switching. Iya. Berarti memberikan keyakinan intinya gitu ya. Iya. Karena gini, kalau saya nih sebagai investor, saya naruh uang nih untuk satu usaha baru, kan kejelasannya belum ada. Iya, benar. Benar ya kan? Tapi ini Mas Agung switching demi memberikan keyakinan ke investor bahwa dana yang diinvestkan itu sudah menghasilkan gitu. Iya, benar. Gitu. Karena kalau misalnya seandainya investor itu menginvestasikan uangnya itu untuk cabang baru gitu kan, dan
mereka ikut struggle, belum tentu mereka siap juga kayak gitu kan. Karena kan pasti kan ada butuh waktu sekian bulan itu kita apa namanya omsetnya masih belum oke ya gitu. Karena waktu dulu buka cabang laundry ini pun itu 6 bulan baru kelihatan. 6 bulan baru kelihatan gitu kan, setahun baru mulai terus naik dan lain sebagainya gitu kan. Nah kalau apa namanya, jadi saya pikir open investment ini acuannya itu pendapatannya untuk investor itu dari cabang yang sudah ada aja. Oh ya, penawaran jadi, menarik dong ini mah. Jadi itu lebih apa namanya enak buat investornya gitu. Iya, ini penawaran menarik gitu loh. Mereka udah tahu nih misalnya apa namanya omset saya berapa gitu kan, net profit saya berapa gitu kan. Jadi misalnya investor tuh menginvestasikan misalnya 10%-nya gitu kan. Ya, dari value laundry gitu kan. Ya berarti dapatnya misalnya 10% dari net profitnya. Oh, yang gitu. Sudah ada ya. Skema yang mau ditawarkan seperti bukan itu. dari net profit cabang yang baru. Kalau cabang baru ya berarti ya. Masih abu-abu ya. Iya, gitu kan. Hampir rata-rata 1 tahun pertama itu 0 mungkin bahkan minus. Oke, berarti gini. Kalau ada investor ya yang mau investnya memang untuk buka cabang yang baru, tetapi share profit yang ditawarkan dari yang sudah jalan ini. Iya, benar. Nah, sebagai investor harus tahu dong net profitnya sebenarnya berapa sih tiap bulan dan bagaimana saya sebagai investor nih bisa tahu, bisa memantau perjalanan bisnisnya itu seperti apa. Oke, kalau misalnya nilai apa namanya net profit dari laundry gitu kan. Kalau misalnya net profit dari laundry itu sekitar 9 juta sampai 13 juta. 9 sampai 13. Iya, setiap bulan. Setiap bulannya gitu. Tapi di average-in, di rata-ratain itu sekitar 10. Hampir rata-rata 10 gitu ya. Kita anggap 10 ya. Tapi kan fluktuasinya beda-beda tuh tiap bulan ya. Ada yang mungkin lagi rame atau lagi kurang gitu tiap bulan. Itu net berarti sudah dikeluarkan dari sewa tempat, dikeluarkan bayar pegawai, beli bahan baku, itu udah semua tuh? Ya, itu udah net. Makanya net gitu ya? Karena kalau misalnya dihitung dari, kalau misalnya omset, ngomongin omset itu sekitar 35 sampai 40 jutaan. Kalau ngomongin omset. Nah, gitu. Laundry keliling ini konsep ke konsumennya itu marketingnya itu gimana? Maksudnya apakah hanya nunggu yang datang aja atau Mas Agung sih kalau kemarin bercerita di podcast yang lama kan Mas Agung berusaha keliling pakai brosur gitu. Nah, itu masih dijalanin sampai sekarang? Kalau misalnya nyebar brosur itu sebenarnya sih udah nggak kita jalanin lagi ya. Untuk cabang yang lama gitu kan. Tapi ntar kalau cabang yang baru pasti kita akan jalanin lagi. Gitu. Tapi emang di awal pernah saya cerita juga di podcast sebelumnya gitu kan. Kenapa emang nama saya agak sedikit nyeleneh di situ kan? Namanya laundry keliling gitu kan. Itu sebenarnya biar orang itu tahu kalau misalnya laundry yang di sini yang punya kami gitu kan, ini bisa diantar jemput. Gitu. Ini kan kata keliling ini juga kan konsepnya dipakai sama SIM keliling. Tujuannya adalah mendekatkan diri ke konsumen. Itu kan ya? Iya. Oke, ya. Karena itu nilai lebihnya lah ya dari si laundry ini. Oke, kita balik lagi ke masalah investasi nih ya. Ini value-nya memang berapa nih? Yang Mas Agung sudah analisis dari laundry yang sekarang itu value-nya berapa memang? Oke, kalau misalnya value sih saya hitung ini sekitar 400 juta. 400 jutaan? 400 juta. Berarti kalau tadi Mas Agung bilang, saya investasi 10% nih. Ya, 10% dari 400 juta berarti saya harus mengeluarkan 40 jutaan. Iya, benar. 40 jutaan, nanti dari net profit-nya saya dapat sebesar 10%. Iya. Tinggal 10% itu misalnya kita rata-rata net profitnya itu di angka 10 juta. Misal 10 juta. Oh, kalau dari 10 juta, 10% itu berarti 1 juta setiap bulan. Setiap bulannya. 1 juta setiap bulan ya? Iya. Kalau rata-rata 10 juta. Kalau rata-rata 10 juta. Tapi maksudnya dengan investasi 40 juta nih? Iya. Gede loh, Mas. Ya kalau misalnya diperbandingkan dengan bunga bank sih itu pasti lebih gede. Kita tidak bicara bunga bank lah ya, gitu. Tapi kita bicara bisnis yang lain. Contoh misalkan saya bangun kontrakan. Ya. Untuk bangun sebuah kontrakan yang harga sewanya 1 juta sebulan, modal yang saya harus keluarkan itu bisa 200 juta loh. Bahkan lebih. Oh, bahkan lebih ya, iya kan? Dia tahu kan bangunan berapa ya? Iya, pokoknya 200 sampai 400 juta. Yes, dan pendapatan kita hanya 1 juta. Iya. Sampai 1,5 juta. Belum lagi perawatan, belum lagi bayar pajak dan segala macamnya gitu ya. Nah, ini karena yang di-share adalah
laundry yang sudah berjalan, dengan kata lain enak dong kita nih sebagai investor. Iya. Makanya saya buat acuannya itu tidak cabang barunya, tapi cabang yang sudah berjalannya. Jadi investor langsung bisa setelah investasi Bisa langsung menikmati. Iya, sebulan kemudian pas lagi kita tutup buku bisa nikmatin hasil investasinya. Nah, untuk saya sebagai investor saya taruh nih minimumnya berapa persen dari value itu? 5% bisa. 5%? 5%. Berarti 20 juta aja bisa? Iya, karena ini kita bisa bikin konsep kayak patungan ya. Ya. Oh, patung ngajak bareng-bareng Iya, berbisnis. Gitu. Tetapi kan gini Mas, sebagai investor kita tuh harus hati-hati nih. Ya harus hati-hati Pasti. dalam menginvestasikan sesuatu. Kita harus menganalisa bisnisnya. Ya. Ini investasi bodong atau bukan, bisnis ini real atau tidak. Itu bagaimana Mas bisa meyakinkan nih ke kita nih kepala calon investor itu gimana cara meyakinkan? Pertama sih laundry memang jelas ada tempatnya. Oke. Karena kebetulan kios laundry ini sudah punya saya sendiri gitu. Oh ya. Di podcast yang lama udah Ya, kita bahas ini itu. sudah punya sendiri, hanya workshopnya aja. Workshop kan beda tempat nih sama yang di sini. Itu baru kita sewa. Oke. Itu salah satunya ya. Yang kedua kita udah pakai aplikasi. Sudah pakai aplikasi ya. Aplikasi dari satu tahun ke belakang ini gitu kan. Dari September 2022 kita udah pakai aplikasi. Jadi apa namanya nota semuanya pakai aplikasi, pembukuan pakai aplikasi, dan investor pun tinggal lihat di historinya aja. Oh Bahkan iya. kalau misalnya mau real time sekalipun datang ke laundry, lihat di aplikasi kita gitu kan, kita bisa misalnya mau lihat bulan November 2023 nih, kita lihat aja omsetnya berapa. Oh itu iya karena aplikasi ya, semua ke data langsung ya. Iya. Kalau misalnya seandainya pembukuan saya manual semua, bisa jadi saya berbohong. Benar. Tapi ini kalau misalnya pakai aplikasi, tidak mungkin berbohong di situnya gitu kan. Karena merubah data semuanya itu kan nggak gampang. Betul, itu satu. Ya. Teknis meyakinkan kami nih sebagai calon investor seperti itu. Yang kedua gimana? Ada lagi nggak? Ya, itu kan tadi yang tempat pertama. Iya. Produknya sendiri juga. Oh gitu iya kan. tempat. Ya, yang kedua tadi pembukuannya semuanya udah pakai aplikasi semuanya gitu kan. Terus yang ketiga, laundry keliling itu emang saya desain punya unique value gitu kan. Dan kita itu emang kuat di antar jemput. Jadi brand image kita itu laundry keliling itu memudahkan customer, karena sekarang itu kan orang-orang pada mager gitu kan. Semuanya pengen diem di rumah, semuanya sampai gitu kan. Ya, dilayani lah. Dilayani. Dan sorry. makanya di laundry keliling itu omset paling besarnya itu dari antar jemput. Dari antar jemput. Iya, bahkan bisa sampai 50% lebih gitu kan. Kalau saya sebagai investor sebelum menginvestasikan mau lihat lokasinya, mau lihat proses bisnisnya, itu boleh nggak? Oh, boleh banget. Harus malahan. Harus malah. Harus. Supaya saya yakin gitu ya. Iya. Jadi saya datang, saya lihat, terus habis itu ada apa nih? Ada kontrak kerjanya atau kontrak kerjasama ada nggak nih? Oh, ada. Nanti kita kapan mau laundry tour ya, istilahnya gitu. Oh, laundry tour bahasanya. Oke, keren. Jadi datang ke kios gitu kan, lihat kiosnya gitu kan, mau lihat agak misalnya punya waktu panjang, lihat misalnya cara penerimaannya, gimana, cara kurir kami ngantar jemput laundrynya gitu kan. Lihat ke tempat produksi Ya, juga boleh. Tempat produksinya, cara nyucinya gimana gitu kan. Mesin yang digunakannya gimana gitu kan. Cara gosoknya gimana itu boleh gitu kan. Boleh ya? Ya gitu kan. Jadi ya istilahnya laundry tour lah gitu kan. Laundry tour berarti gini. Ya kita karena mau menginvestasikan dana, ini kan harus hati-hati loh Mas. Oh harus. Ya kan, harus hati-hati. Kita lihat nih real. Seperti yang tadi saya bilang, saya nggak beli kucing dalam karung nih. Istilahnya gitu ya. Berarti itu memang diharuskan nih. Harus. Sama konsepnya Mas tentang open investment ini. Iya, jadi karena biar terang benderang semuanya. Biar terang benderang ya. Jadi si investor yang mau menginvestasikan justru harus ikut laundry tour itu. Iya, harus. Oke. Dan itu akan saya dampingin di situ. Akan didampingi. Iya. Nah, kalau yang dari luar kota, ini masalah dong. Bisa nggak ikut laundry tour? Kan sebaiknya ikut. Itu gimana? Itu saya ada vendornya, namanya Handysign Media. Nanti kita bikin videonya, seolah kayak itu laundry tour, video gitu bisa. Oh iya, salah satu mungkin dengan abis ini mungkin kita bikinin gitu ya. Oke, jadi ini saya nih juga ikut bertanggung jawab. Dengan kata lain ya, karena gini,
saya meliput ini berarti kan saya punya tanggung jawab moral juga nih. Ini harus benar-benar loh Mas Agung loh. Ya. Itu jangan sampai informasi ini salah gitu ya. Jangan sampai ini jadi blunder nih. Oke, nanti saya akan buka lebih jauh lagi laundry tour-nya. Boleh ya izinin saya ya. Jadi kita lihat ya prosesnya di laundry ini seperti apa. Jadi kan ada, mungkin aja kita nggak pernah tahu loh ya. Ada investor dari luar kota yang berpikir, oh uang gue mau gue kemanain nih. Ternyata ada gitu. Nanti prosesnya seperti apa, ngubungin ke Mas Agung dong pastinya. Nanti kita membuatkan kontrak kerjanya sih. Oh gitu. Soalnya kontrak apa namanya? Kontrak investasinya seperti apa? Gitu. Oke. Berarti semua sebenarnya udah clear. Maksudnya clear tuh jelas lah ya. Ya. Ini investasi beneran, bisnisnya ada, bahkan diharuskan ikut laundry tour supaya lebih terang benderang gitu. Jangka waktu sekarang pertanyaan ini. Jangka waktu investasi saya tuh selama uang saya diinvestasikan ke sini atau ada pengembalian modal atau gimana? Oke, nanti sih sebenarnya kalau misalnya seandainya kami di sana udah running juga gitu kan, dan apa namanya bisa mengembalikan modalnya, yaitu berarti penyanyiannya selesai. Oke, berarti batas perjanjian kita adalah sampai uang itu dibalikan. Iya, benar. Selama uang saya nggak mau saya ambil, berarti saya terus dapat. Jalan terus. Alhamdulillah. Oke. Pemirsa Hensen Media dan para calon investor, ini penawaran menarik loh. Secara matematika ya, sepanjang yang saya tahu secara bisnis, itu sulit sekali membangun bisnis. Nah, ini kesempatan buat kalian nih, teman-teman semua yang punya niatan untuk berinvestasi atau membangun bisnis daripada puyeng bikin bisnis baru, ya mendingan bantu atau berinvestasi ke bisnis yang sudah jalan. Itu apalagi nih Mas Agung menawarkan konsep yang terang benderang, maksudnya open semuanya gitu loh, manajemen tidak ada yang ditutup-tutupi, bahkan diharuskan. Bisa jadi sebuah media untuk berpikir ya, bahan berpikir sebelum menginvestasikan sesuatu. Kita itu memang harus berhati-hati dalam berinvestasi, karena investor itu bukan melihat besar atau kecilnya keuntungan dari uang yang kita investasikan, tetapi seberapa safety dan seberapa manfaat uang yang kita investasikan. Begitu ya Mas Agung ya? Benar. Tapi saya juga mau jelasin juga ya gitu. Jadi investasi ini sebagai kita itu sepertinya sebagai partner juga gitu kan. Jadi partner. Iya. Ya. Jadi kita kalau misalnya laundry lagi naik dari segi net profitnya gitu kan, di atas rata-rata gitu kan, ya semua berarti menikmati itu gitu kan. Iya. Tapi kalau misalnya apa namanya grafiknya lagi turun, ya pun itu juga menikmati di situnya gitu kan. Karena namanya bisnis, saya nggak bisa bilang itu flat. Betul. Net profitnya setiap bulannya kadang bisa 13, kadang bisa 15, gitu kan, kadang bisa 8 gitu kan. Bahkan mungkin bisa 3, kita nggak pernah tahu ya. 3, gitu kan. Karena bisa aja misalnya kondisi laundry misalnya lagi libur panjang nih, kayak misalnya lebaran. Dan itu ada pengeluaran THR karyawan. Nah, itu pun kita sebagai pemilik laundry, karena investor juga jadi pemilik usaha, betul. Harus tahu di situ. Karena ada momen-momen tertentu yang kita emang harus mengasih THR ke karyawan, akhirnya memang itu mengurus net profitnya kita gitu kan. Tapi tidak apa-apa, itu kan setahun sekali. Betul. Gitu kan. Nah, sebagai calon investor juga harus cerdas. Jadi memahami pola alur bisnis. Bisnis itu bukan sesuatu yang stabil, bukan sesuatu yang flat ya. Itu. Bisnis itu terkadang turun, terkadang naik. Dan harus siap dengan itu gitu ya. Harus siap. Jadi jangan berpikir oh rata-rata 10, oh berarti dapatnya langsung 10 gitu, enggak ya? Bukan dapat 1 juta gitu. Oh iya, enggak gitu ya. Jadi harus siap, misalkan ternyata profitnya hanya 3 juta, ya berarti hanya dapat 300, fine, nggak apa-apa. Poinnya kan sebenarnya bukan di tadi yang saya bilang, poinnya bukan di banyak atau sedikitnya Mas, tapi seberapa safety dan seberapa bermanfaatnya dana yang kita investasikan. Benar. Itu manfaat buat usaha yang kita investasikan, juga manfaat buat kita sebagai investor. Ya, itu. Dan jangan lupa gitu kan, UMKM itu sebenarnya penyandang 97% ekonomi negara ini sebenarnya. Ya, betul. Lihat aja gitu. By data ya. Iya, karena sebenarnya gitu kan, kalau misalnya kita punya usaha sendiri, sekalipun UMKM gitu, berarti kita ngebantu lingkungan sekitar paling tidak gitu kan, yang tadinya
apa namanya banyak pengangguran, kita bisa mengurangi pengangguran di situnya. Oh iya, benar. Jadi kan teman-teman investor menjadi pemilik laundry pastinya gitu kan, pasti kan dari investor jadi menjadi pemilik laundry juga kan, berarti turut mempunyai karyawan. Dan jadi lahan ibadah lah kalau bahasa agamanya kan gitu ya. Iya. Ini jadi lahan ibadah buat para investor yang membantu UMKM dengan investasinya, berarti membuka peluang peluang kerja ya, buat lingkungan sekitar. Ya, karena emang biasa yang kerja di laundry sini ya orang-orang lingkungan sekitar gitu kan. Yang jauh-jauh gitu kan. Hampir rata pasti orang sekitar ya, karena ini memang kayak home industri lah kan gitu. Oke, Mas Agung, saya minta izin untuk ngecek semuanya. Tolong Mas Agung jelaskan alur bisnis laundrynya gimana, dari konsumen datang, terus aplikasi tadi tolong ditunjukkan seperti apa aplikasinya, itu ada di Play Store atau tidak, dan nanti kita investor ini boleh nggak ngedownload aplikasi tersebut dan memantau dari jarak jauh gitu. Itu bisa dijelasin ya? Oke, mau jelasin di sini dulu sebenarnya. Boleh. Jadi sebenarnya kalau misalnya di aplikasi laundry yang kita pakai, namanya aplikasinya Simplein. Nama aplikasinya Simplein. Ya, boleh misalnya cek sendiri gitu kan. Di apa namanya, di Play Store ada? Oh, di Play Store sudah ada. Oke. Di Play Store bisa gitu. Tapi apa namanya? Memang di situ ada fitur investor. Ada fitur investor. Nah, tapi itu belum sempurna di aplikasinya. Di aplikasi belum sempurna. Tapi kalau misalnya yang penting setiap bulan nanti kita kasih rinciannya dari aplikasi. Gitu. Oh iya, tadi itu yang saya lupa tanya. Waktu kita untuk kapan waktunya pembagian hasil dan laporan itu diserahkan dari Mas Agung nih, dari Laundry Keliling ke kita para investor itu kapan? Oke, misalnya disepakati tutup bukunya setiap tanggal 31 ya, atau setiap akhir bulan, dari tanggal 1 sampai akhir bulan. Entah itu tanggal 28 kayak Februari, 29 Februari misalnya. Pokoknya akhir bulan intinya gitu ya. Akhir bulan gitu itu kan. tutup buku. Tutup buku gitu kan. Nah, dari tutup buku itu admin kami, ya Mbak Rasti yang tadi gitu kan, itu akan ngitungin semua tuh. Gitu prosesnya. Hitungin semua sampai kita minta waktu sekitar 3 hari. Jadi sekitar tanggal 3 itu baru laporan keuangannya di blast ke dan investor. hasil investasinya ditransfer. Oh gitu. Jadi pokoknya range tanggal 3 sampai tanggal 5 lah ya, kita taruh lah ya gitu. Karena dari tanggal 1 nih setelah tutup buku sampai 3 hari, Mbak Rasti tadi ya, yang petugas Mas Agung ini yang akan menghitung pembukuannya. Iya. Nah, nanti reportnya akan di-blast setelah tanggal 3 sampai tanggal 5. Ya. Plus pembagian hasil. Iya, benar. Dan kita pun sebenarnya untuk pembukuan kita ada backup. Jadi gini, tahu aplikasi itu kadang ada errornya. Iya. Errornya. Makanya saya bikin SOP sama apa namanya admin saya sama Rasti itu bikin data manualnya. Jadi ada backupan. Jadi ketika itu aplikasi itu error, tidak bisa ditarik data gitu, kita punya backup apa namanya data manualnya. Dan itu kalau misalnya seandainya aplikasi error, kita tinggal fotoin data manualnya aja. Oh gitu. Dan kalau misalnya customer apa namanya investor kurang percaya gitu kan, bisa datang sendiri. Oh iya. Boleh datang ya. Boleh, sidak kapanpun bisa kok. Sidak kapanpun boleh nih. Karena kita nggak ada yang tutupin ya. Iya. Jadi makanya teman-teman investor harus laundry tour dulu, lihat laundrynya gitu kan. Dan kapanpun mau sidak, misalnya nggak percaya nih, gitu kan. Ya tinggal datang aja. Itu saya persilakan, tinggal nanti ketemu sama Mbak Rasti gitu kan. Mbak Rasti bukain datanya, misalnya mau dilihat tanggal berapa gitu kan. Oh, berarti investor diberikan kewenangan untuk melakukan itu? Ya boleh aja kalau misalnya mau. Ya karena dia udah bagian dari owner ya. Iya gitu. Tapi tetap sistem manajemennya itu saya yang sudah atur gitu kan. Gitu. Jadi ikut mengontrol boleh. Hanya mengontrol ya, maksudnya tidak secara keuangan doang loh, bukan secara operasionalnya. Tapi tidak untuk berintervensi gitu kan. Iya. Kalau misalnya kita ubah lagi SOP-nya karena ada sistem investor ini nggak bisa. Karena apa namanya ini kan sudah berjalan. Takutnya nanti malah bikin apa namanya permasalahan di laundry gitu. Iya, karena kan merubah ritme. Iya. Kalau merubah SOP, merubah apa alur operasional itu merubah ritme. Kalau hanya melihat keuangan, bertanya tentang keuangan itu memang haknya. Iya, tidak apa-apa. Dan itu mau ngecekin setiap hari pun
datang ke sini, oh tidak masalah. Boleh juga gitu. Malah enak ada yang nemenin gitu. Main gitu kan. Anggap aja ya datang ke tempat usaha sendiri. Iya. Ya, karena kan Orang owner suka-suka dong datang. karena kan salah satu dari ownernya laundry keliling juga pasti gitu. Iya, boleh tuh ya. Boleh nggak masalah. Boleh. Enak malah berarti ada yang nemenin. Iya gitu kan. Iya. Tapi jangan lupa kasih es teh manis ya buat Barasi. Siap. Oke, lanjut. Dan apalagi tadi alurnya konsumen datang. Oke, alurnya pertama itu kalau misalnya customer datang ke kios, itu pertama datang mau dipraktekin aja sekalian atau gimana? Boleh. Kita praktekin yuk. Yuk, kita praktekin biar para investor tahu nih semua Oke, nih. siap. Ya, siap. Oke, sekarang saya mau minta sama Mas Agung nih sebagai owner laundry keliling untuk memulai simulasi ya Mas ya. Ya. Jadi kita coba simulasi, saya pengen tahu simulasinya ketika orang datang itu teknis pelayanannya seperti apa. Oke. Ini misalnya ada customer datang, saya sebagai customer mau misalnya mencuci baju saya ya, misalnya. Mbak, saya mau nge-laundry ya. Ini cuci setrika apa setrika aja? Cuci setrika, Mbak. Cuci setrika. Ada satuan spray atau jaket yang lain? Oh, nggak ada. Ini baju sama celana biasa semua. Kiloannya di 3 kilo 3,6. Oke. Ya. Untuk cuci setrikanya 7.000 ya Kak? Oke. Oh, ini mulai masukin aplikasi. Iya, masukin aplikasi. Oke. Boleh mendekat, silakan biar kelihatan aplikasinya nih. Maju sini kameramen. Terus. Aplikasinya apa namanya, Mbak? Ini aplikasinya aplikasi Simplein. Simplein. Ya, Oke. kita pakai Sini boleh sini lagi biar kelihatan. Oke, ini kita masukin Nama pelanggannya. nama pelanggannya, misalkan Pak Agung ya. Oke, Pak Agung tadi cuci setrika di kilo. Oh, ada semua di situ ya. Ada semua itemnya ada 3,6. Nah, untuk pembayarannya nanti kita tanya ke customernya mau cash tunai apa namanya tagihan apa misalkan kita juga bisa pakai QRIS juga. Oh gitu, bisa Iya. pakai QRIS. Oke. Langsung ke order. Misalkan bayarnya pakai bayar saat ini langsung Iya, bayar ya. Saat saat ambil. ini. Oh, bisa juga pas ngambil baru Iya, bayar. pas ngambil misalkan customernya maunya pas ngambil aja. Oh, bisa. Oh gitu. Ya. Ini kenapa nih Mbak? Kan ini 25.340. Ini ada diskonnya. Ya, kita biasanya kita ngebulutin Angka. angka Oh, jadi Jadi ke bawah. ke bawah. bulutinnya ke bawah, Hitungnya kasih ke diskon. bawah, kasih diskon. Oh, ini mungkin daya tarik juga ya buat si konsumen. Ada diskonan terus nih. Harusnya. Oh, Kalau gitu mereka ya? teliti ya. Kalau Oh, iya. customernya teliti sih biasanya kita suka ada diskon di belakang angka misalkan 20. Tapi nanti di kertas tagihan itu ada nggak? Coba misalkan ini di print nih misalkan. Ya, misalkan ini bayarnya nanti ya. Ya, bayarnya nanti. Tapi ini nggak apa-apa nih, di gini Nggak apa-apa. Nanti kita nggak tinggal apa-apa. delete bisa. Nggak apa-apa. Oh gitu. Maksudnya nanti diedit gitu ya, Iya. karena Iya. ini kan buat uji coba ya. Iya. Ya. Kan Print label, di situ kelihatan diskonannya nggak gitu loh. Saya pengen lihat. Oh itu keluar. Jadi sekarang bentuk tagihannya seperti ini. Iya. Notanya tagihannya Oh iya ada ya keterangan diskon. iya. Jadi ini harga aslinya, Harga aslinya. ini diskonnya, dan ntar yang ditagihkan ke customer Bulat jadi angkanya Bulat ya. angkanya. Oke, gitu. Oke. Dari sini itu di kemana ini barang? Oke, jadi setelah dibikin notanya, kasir masukin notanya ke dalam plastik. Oke, jadi Oh, nota dimasukin ke dalam plastik. ya, notanya yang tadi setelah dibikin sama kasir itu dimasukin ke plastik cuciannya. Oke, dan itu nanti kita bawa ke ruang penampungan sementara ya. Oh, ini udah penampungan Iya, sementara. Tempat tadi kita podcast nih ya. Iya. Jadi kita Oke. taruh di sini Di sini. karena ini area kalau sebelah kiri sini ini area buat cucian. Kalau misalnya di sini area buat setrika aja. Oh, ada dua Iya, area. biar nanti kurirnya saat ambil pakaian ini buat dibawa ke tempat produksi kita itu nggak ketukar. Ke tempat produksi nggak ketukar. Iya, nggak ketukar. Nah, berarti proses yang sini selesai sampai sini. Selesai sampai sini. Nah, baru kita ke area produksi berarti. Oke. Bisa dia anterin ke sana juga nih. Bisa. Oke.
Oke, kita ikuti lagi. Kali ini kita akan masuki area produksi. Kita lihat produksinya sebanyak apa. Oke. Bisa ya Mas ya? Bisa. Thank you Mas. Nah Mas Agung, ini kita kan mau ke mana? Ke tempat produksi ya? Hah? Mau ke tempat produksi. Itu di mana sih tempat produksinya? Tempat produksinya di Taman Cibodas. Taman Cibodas. Cibodas, Kelurahan Sangyang Jaya, Kecamatan Priuk, Tangerang. Oke. Tapi dari tadi saya lupa nanya. Justru lokasi laundrynya ini di mana? Lokasi outletnya ini adanya di Jalan Pramudian Santang, sama Kelurahan Sangyang Jaya juga, Kecamatan Priuk, Tangerang. Oh gitu. Jadi kalau ada yang mau laundry tour, istilahnya bisa datang ke sini ya. Ya. Alamatnya di tempat alamat tadi. Ya. Oke, siap. Yuk kita lanjut ke mana? Ke tempat produksi ya. Ya. Di daerah Taman Cibodas. Taman Cibodas. Oke, siap. Oke. Ini para calon investor ya, kita sedang menuju ke area produksinya laundry keliling. Ya, kita ikuti pakai motor aja, karena lokasinya nggak terlalu jauh kata Mas Agung. Gitu. Ini kita sedang ada di jalan apa? Oh, Jalan Pramudian Santang ini namanya ya. Jalan Pramudian Santang yang menuju ke Jati, Pasar Jati. Gitu. Nah, ini di sini kita akan belok ke arah Taman Cibodas. Jadi di sebelah kanan ini ada perumahan namanya Grand Duta. Nah, kita akan masuk ke sebelah kiri menuju Taman Cibodas nih. Kita ikuti terus ya. Oke, ini kita kenapa lewat jalan kecil karena ini tuh jalan potong aja. Tadi di depan sana kan macet ya. Jalan kalau untuk pakai mobil tuh ada di depan. Nanti saya kasih tahu nih persimpangannya ada di mana. Nih di ujung ini kita belok kanan. Nah, nanti kita akan ketemu persimpangan untuk yang jalur mobil. Nih ya, sebentar. Kita akan belok kanan nih di depan. Nah, jadi di depan sana itu adalah persimpangan yang jalur mobil. Jadi kita tadi karena pakai motor dan di sana macet, kita potong jalan aja gitu kan. Nanti tembus-tembusnya di sini juga sama gitu. Nah, ini kita menuju ke Taman Cibodas. Nah, ini kita sudah memasuki kompleks Taman Cibodas. Jadi posisinya di mana nih? Kita ikuti Mas Agung, itu ada di depan ya. Tandanya apa nih kira-kira? Dia kosennya ke kiri apa mau belok kiri dia nih? Oh, ternyata lupa matiin sen guys. Oke, kita mau belok kanan. Tandanya apa nih? Gapura merah putih nih. Ini masuk. Oh, ada lapangan sebelah kanan. Apa nih? Balai Warga RW 09. Ini kita belok kiri. Terus belok kanan lagi. Oke. Oh, udah sampai guys. Oh, di sini rupanya. Oh, ntar di COD Oke, pemirsa Indonesia Media dan para terusnya calon direndam nggak investor. apa-apa, asal jangan masuk sampai. itu ya, Kita bisa masuk. mengering. Ya, iya bisa dipoles. Assalamualaikum. Ntar apa, Maaf ya ganggu. Ah, ini ada ininya ya. Ayo kita masuk guys. Dicelup-celup aja deh, Mbak. Nggak usah masuk mesin Ini cuci. Mas Agung langsung Ini yang sibuk. tengah sering banget ya. Saya nggak buka sepatu lagi. Ini kayak kurang air. Ini dipoles. Ya, Buka sepatu dipoles dulu. Dipoles, terus nanti agak direndam dulu aja juga nggak apa-apa sebentar, sekitar 15 menit. Pokoknya jangan masuk. Nah, ini Ya, adalah cuci sama pengen soalnya tempat produksinya. Kita lihat, ambil sini. Coklat, coklat. Ini area cuci tuh. Tuh, area cuci. Halo Mbak. Banyak kerjaan hari ini Mbak.
Banyak, alhamdulillah. Oh, Si bunga itu siapa? oke. Ini area cuci ya Mas Agung ya? Itu area mesin. Area mesin ya. Ini area gosok. Ya. Nah, ini area gosok nih guys. Ini ada mbaknya Mbak. Sorry ya ganggu ya. Oh, ada yang lagi ngegosok. Ya. Aduh, piye lho, Mbak. Lanjut. Mbak siapa ini namanya? Mbak Cici. Senyum dulu dong, halo gitu dong. Malu Mbak Cicinya. Ini ruang jemur yang di bawah sih, yang di atas ada lagi. Oh, ruang jemur di bawah sama di atas ada. Karena nggak semuanya itu bisa masuk mesin cuci dan mesin pengering. Oh, gitu. Ada yang dikerjain manual. Oke. Nah, ini barang-barang ini semua nih, banyak ini nih adalah dari konsumen semua nih ya, punya konsumen semua ya? Iya, kalau yang di sini nyampe ke ruang ini berarti tinggal gosok doang. Oh. Kalau yang masih di depan nih berarti tinggal nunggu antrian cuci. Ini tunggu antrian cuci, ini masuk tinggal digosok. Iya. Oke. Terus ini tadi ruang jemur sama gudangnya kita lah. Oke, ini sini apa? Ini ruang masak. Ruang masak. Ruang masak iya benar juga sih, Iya. karena ada kompornya juga. Nah, terus kalau ini biasanya dari apa namanya? Yang disetrika. Teman-teman yang nyetrika, ini pakaiannya taruh di sini dulu. Jadi buat hawanya dulu ya, karena biar uap panasnya itu keluar. Itu ntar baru habis itu di packing. Packing, baru dibawa lagi ke kios. Ya, ada yang dibawa ke kios karena yang kalau misalnya nota kios ya, nota yang orang mau ngambil di kios. Ada juga yang langsung dibawa sama kurir ke customer-nya langsung. Oh, juga ada yang langsung dibawa. Ini proses packingnya nih. Iya. Oh, ini lagi di packing ya Bu ya. Boleh dilihat? Oh gitu. Ya. Oke, teman-teman, ini laundry tour-nya sudah dilakukan secara virtual ya, lewat dokumentasi video. Untuk yang mau laundry tour langsung bisa datang. Kapan nih Mas Agung nih? Untuk laundry tour kalau ada yang mau datang untuk laundry tour tuh kapan? Itu bisa kapan aja sebenarnya. Se-fleksibel calon-calon investor sebenarnya. Tapi tinggal nanti bikin bikin janji aja, bikin appointment aja. Oh, bikin appointment, bikin janji kapan mau datang, nanti baru ditemani sama Mas Agung. Iya, benar. Oh, gitu. Oke tuh. Jadi kapan mau datang, kapan pengen tahu lebih banyak, tinggal hubungi Mas Agung. Nanti nomornya saya taruh di keterangan di bawah video ya. Silakan dihubungi. Nggak apa-apa ya Mas, saya taruh nomornya. Nggak apa-apa ya. Oke. Sip. Thank you. See you. Juga apa namanya? Nanti itu lupa. Apa namanya? Nanti saat ada yang laundry tour, kalau bisa sih di videokan, Mas. Oh iya, saya baru mau minta izin nih Mas, boleh saya videoin? Boleh. Justru saya berharap itu sih. Gitu. Oh gitu, kenapa? Kenapa berharap itu? Karena biar semuanya terdokumentasi ya dari dari kita laundry tour gitu kan, pengenalan tentang laundrynya kayak gimana, tempatnya, cara kerjanya gitu kan. Terus kalau investor mau lihat aplikasinya, mau lihat cek langsung omsetnya berapa, itu kan bisa langsung real time. Terusnya biar terdokumentasi lah yang jelas gitu. Oh iya, jadi dokumentasi ini kan penting nih ya, apalagi era sekarang ya. Jadi dokumentasi penting untuk Mas Agung, penting juga keamanan buat investor juga. Oh iya, penting juga untuk si calon investor ya, gitu, supaya punya data dokumentasi secara video ya. Oke, sip, thank you. Ditunggu kedatangannya. Bye.